Baru saja beberapa tahun kemarin ada satu anggota komisioner kita KPU yang kemudian ditangkap karena terlibat dalam kasus suap ketika untuk Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas berkaitan 10 fakta problem besar yang sering terjadi setiap kali pelaksanaan event pemilu di negara kita. Bahkan 10 besar problem ini pun potensial terjadi pada pemilu 2024. Itulah kemudian mengapa penting 10 problem besar ini kita bahas, sekaligus kita berharap semoga saja teman-teman di DPR yang akan melakukan uji fit and proper test kepada kandidat Bawaslu dan kandidat KPU untuk bisa digali betul secara tuntas. Karena bagaimanapun juga ini adalah fase yang sesungguhnya kita berharap mendapatkan para kandidat penyelenggara yang bisa kemudian paling tidak meminimais potensial penyakit tersebut. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah 10 besar problem yang sering kali terjadi dalam setiap pemilu kita. Problem pertama yaitu adalah berada pada penyelenggaranya sendiri, yaitu adalah penyelenggara pemilu. Yang kita tahu semua ini adalah potensial selalu terjadi di mana penyelenggara pemilu kita terlibat dalam praktek culas, curang, bahkan suap gitu ya, dan korupsi. Kita tahu semua bahwa baru saja beberapa tahun kemarin ada satu anggota komisioner kita KPU yang kemudian ditangkap karena terlibat dalam kasus suap ketika untuk proses PAW, yaitu adalah Harun Masiku gitu ya, yang terlibat di sana, yaitu di anggota fraksi PDI Perjuangan. Di luar kasus yang melibatkan pada saat itu Wahyu adalah juga, kalau kita lihat data lain yang mendukung itu adalah, kalau kita lihat berdasarkan fakta di persidangan, yaitu adalah dari 32 perkara yang masuk lanjut pembuktian di Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada 16 yang diputuskan harus dilakukan PSU. Itu adalah pemungutan suara ulang. Dari 16 perkara tersebut, sebagian besar karena profesionalisme penyelenggara yang dipertanyakan. Termasuk dalam sisinya adalah selain profesionalisme untuk mengawal secara teknis, juga adalah soal netralitas, terutama pada saat itu adalah di KPPS. Ke-16 itu salah satunya misalnya kita ingat betul bagaimana pilkada di Kalimantan Selatan atau juga di Jambi dan di beberapa daerah yang kemudian harus PSU. Itu adalah fakta yang tentu harus kita gali betul bahwa bagaimana mencari penyelenggara yang berkualitas. Itu adalah problem pertama. Problem yang kedua adalah fakta yang kedua yang sering terjadi yang kita temukan adalah soal DPT, daftar pemilih tetap yang amburadul. Banyak orang kemudian selalu berasumsi bahwa DPT akan digugat hanya kepada orang yang kalah. Lalu kemudian orang yang menang tentu akan membela bahwa DPT yang benar. Bukan perdebatan soal di situ. Bahwa siapapun yang menggugat itu artinya ada potensial yang keliru di sana. Bahwa yang menang itu adalah tidak menggugat karena memang sudah meraih kekuasaan. Dan yang kalah karena dia merasa dikebiri. Tapi sesungguhnya esensi dari DPT adalah bagaimana menjamin, memproteksi hak pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Karena sesungguhnya pemilu dilaksanakan adalah itu kedaulatan rakyat untuk kemudian berpartisipasi menentukan pemimpinnya, menentukan wakilnya. Itulah sesungguhnya maka DPT adalah hal yang harus dipastikan betul-betul untuk kemudian ada akurasi gitu ya, data DPT ini. Tidak amburadul seperti yang terjadi dari fase pemilu ke pemilu. Kita belum pernah menemukan DPT yang 100% terverifikasi. Yang ketiga adalah yaitu problem mobilisasi pemilih. Dan yang keempat adalah pemilih ganda gitu ya. Bahkan yang lebih fatal adalah pada poin kelima yaitu adalah pemilih di bawah umur. Padahal kita tahu semua bahwa sesungguhnya ada syarat untuk seseorang menjadi pemilih. Kenapa kemudian potensial adalah ada pemilih ganda, ada mobilisasi dan macam-macam, lagi-lagi adalah motifnya untuk kemudian bagaimana bisa meraih kekuasaan dalam bentuk culas. Dalam konteks itu adalah harusnya kita semua menjaga karena ini merusak demokrasi. Teman-teman sekalian, kita akan lihat pada posisi yang 6 gitu ya. Jadi tadi sudah 5 fakta. Kita masuk pada fakta ke-6. Kalau ada sebelumnya itu adalah soal mobilisasi pemilih, bahkan ada pemilih ganda, bahkan ada pemilih di bawah umur yang paling
fakta yang keenam adalah justru sebaliknya, yaitu adalah bagaimana kemudian terjadi di negara kita ada praktik yang begitu sangat memiriskan karena kemudian secara sistematis menghilangkan hak pilih seseorang. Dan modusnya sangat sederhana, menghilangkan namanya di DPT, tidak membagikan undang untuk datang ke TPS. Bahkan ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman terutama yang ada di kelompok disabilitas, kaum marginalized gitu ya, termasuk masyarakat adat dan marginal lainnya. Itu kemudian mereka tidak memiliki akses atau paling tidak kesulitan melakukan untuk menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Di luar yang saya sebutkan ini adalah ada fakta yang lebih bukan menarik, tapi ini fakta yang paling memiriskan karena ternyata adalah melibatkan swasta untuk kemudian bagaimana bisa menghilangkan hak pilih seseorang. Dan itu kita tahu semua pernah terjadi di Morowali Utara pada saat pilkada yang lalu, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi harus kemudian memutuskan untuk dilakukan PSU di TPS sekitar perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut ternyata meskipun dinyatakan libur nasional, tapi dengan berbagai alasan tetap meminta atau tidak meliburkan perusahaan sehingga karyawan harus semua masuk ke kantor untuk bekerja secara normal seperti biasa. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak kemudian hilang secara sadar, hilang atau tidak menggunakan hak pilihnya. Ini adalah problem yang terjadi pada setiap pemilu kita. Yang lain adalah problem yang terjadi juga adalah pada problem ketujuh, yaitu adalah berkaitan soal kandidat gitu ya. Teman-teman sekalian, ini baru kita lihat. Kandidat ini adalah kita lihat bahwa ada yang terjadi justru kita pernah melakukan perdebatan soal kandidat gitu ya. Apakah seorang yang mantan narapidana atau orang-orang yang selama ini kita pandang bahwa pernah bermasalah hukum, apakah layak atau tidak untuk kemudian maju menjadi kandidat. Yang kemudian akhirnya menjadi perdebatan yang serius. Dan saya kira ini penting untuk digali juga sikap politiknya oleh teman-teman di DPR. Hanya saja secara hukum, di luar konteks yang kita bahas ini adalah secara hukum bahwa ada batasan seseorang untuk seorang mantan narapidana untuk kemudian bisa maju. Dan syarat itu kemudian kalau kita lihat dari sisi berkaitan profesional penyelenggara, ada satu kasus yang membuka mata kita, yaitu adalah pilkada di Boken di Gol Papua yang kemudian harus diputuskan untuk PSU karena kandidatnya itu yang bersangkutan adalah didiskualifikasi, ternyata syarat sebagai kandidat tidak terpenuhi. Nah, itu artinya bahwa bayangin kita sudah melakukan tahapan yang begitu panjang, lalu kemudian duit yang tidak sedikit habis, ternyata kemudian akhirnya diskualifikasi karena tidak ada ketelitian di sana. Hal yang hampir mirip, hampir sama terjadi adalah pada kasus yang ke-8, yaitu adanya kandidat yang justru potensial, kalau tidak kita teliti adalah kandidat terjadi kepada daerah, yaitu maju adalah seorang warga negara asing. Yang kita temukan semua pada saat itu adalah kita tahu terjadi di Rajua NTT gitu ya, terjadi seorang warga negara betul adalah orang NTT tapi sudah menjadi warga negara Amerika Serikat. Ingat, Indonesia tidak mengenal istilah status ganda untuk kependudukan. Semua ini terjadi karena lagi-lagi adalah profesionalisme penyelenggara kita. Kesembilan adalah berkaitan soal, jadi problem yang kesembilan adalah berkaitan soal netralitas birokrasi. Ini juga terjadi setiap kali pemilu, setiap kali pesta demokrasi berlangsung. Problem yang paling serius adalah justru netralitas birokrasi. Bahkan ancaman yang paling serius yang kita menyatakan adalah mobilisasi birokrasi untuk memenangkan kandidat tertentu. Dan ini jauh lebih berbahaya karena sesungguhnya selain kalau kandidat didukung oleh salah satu birokrasi, boleh jadi selain menggunakan kekuasaan juga menggunakan alat-alat negara, termasuk adalah finansial yang bisa disalahgunakan. Dan disitulah kemudian merusak kualitas demokrasi kita. Yang terakhir adalah yaitu berkaitan soal politik uang, soal money politik, soal mahar, dan soal uang kenakalan politis di sana yang kemudian berimplikasi pada tumbuhnya oligarki yang kemudian berdampak pada korupsi. Kita tahu semua bahwa sekarang ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara menjadi turun karena banyaknya praktek korupsi. Dan mereka ini adalah hasil pemilu. Sekali lagi, apa yang kita bahas hari ini adalah berkaitan 10 fakta problem besar yang sering terjadi dalam pemilu yang memiliki daya rusak yang tinggi terhadap kualitas demokrasi kita.
Ada banyak memang fakta-fakta yang terjadi, termasuk adalah soal misalnya atribut dan macam-macam. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah itu berkaitan soal kasus atau problem yang selalu terjadi dan ini memiliki daya rusak yang tinggi. Dan kita berharap bahwa DPR sejatinya menggali betul apa desain strategi penanganan yang akan dilakukan penyelenggara terhadap problem tersebut untuk menjaga kualitas pemilu 2024. Itu kalau teman-teman di DPR juga memang serius menggunakan kewenangannya dalam fit and proper test ini mencari kandidat yang berkualitas, bukan sekedar seremoni atau justru sekedar menjadi bagian yang liar untuk membangun deal-deal untuk pemilu 2024. Semoga itu saja tidak, tapi yang pasti adalah kita percaya ini adalah momentum yang sejatinya teman-teman terutama di Komisi 2 untuk menggali betul sebelum menjatuhkan pilihannya. Siapapun terpilih, kita berharap pemilu ke depan menjawab adalah pemilu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kemudian melahirkan kembali oligarki dan korupsi.